Halo semuanya, nama saya Yudhistira Priya Pratama, NIM saya 038. Dalam video kali ini, kita akan menyelam ke salah satu karya paling penting dan paling unik dalam sejarah animasi dunia. Judulnya Phantasmagogue. Bayangkan, zaman tahun 1908, belum ada komputer, belum ada kamera canggih, bahkan film animasi sebagai sebuah konsep belum benar-benar mapan. Saat itu, Emil Cole datang dengan ide gila. Bagaimana kalau gambar pergerakan frame demi frame sampai terlihat hidup? Dari eksperimen itulah Phanta lahir. Animasi ini terasa seperti mimpi yang bergerak. Tokoh utamanya berubah-ubah bentuk dari manusia menjadi benda, lalu kembali lagi. Objek muncul dan menghilang tanpa aturan. Semua yang terlihat tidak masuk akal. Tapi justru itu yang membuatnya menarik. Cole terinspirasi dari seni karikatur, teater bayangan, dan visual fantasi yang populer di Eropa saat itu. Oleh karena itu, tercipta. Jadi ketika kita menonton animasi modern, baik itu film Pixar, anime Jepang, atau kartun televisi, kita sebenarnya sedang melanjutkan perjalanan panjang yang dimulai dari seorang seniman dengan secari kertas dan pensil. Oke, kita kembali pada tahun 1908. Dunia baru saja memasuki era film bisu. Teknologi kamera masih sederhana, belum ada teknik editing modern, belum ada suara, belum ada komputer. Film pada masa itu sebagian besar masih berupa rekaman kehidupan sehari-hari. Kereta lewat, orang berjalan, pemandangan kota, atau aksi panggung. Film pada saat itu lebih berfungsi sebagai dokumentasi daripada media bercerita. Jadi bisa dibayangkan ide untuk membuat saat itu, yaitu di tengah era Emil Cole, seorang seniman karikatur sekaligus animator awal dari Prancis, muncul dengan sebuah ide revolusioner. Bagaimana kalau film tidak hanya merekam kenyataan, tetapi membuka dunia baru yang lahir dari garis, bentuk, dan imajinasi. Dari rasa ingin tahunya, itu lahirnya Phantasmagogue. Mari kita lihat proses pembuatannya. Cole menggambar lebih dari 700 gambar secara manual, satu persatu. Setiap gambar mewakili satu frame atau satu momen kecil dalam gerakan. Setelah itu, ia memotret gambar tersebut menggunakan kamera film tradisional dengan teknik stop motion. Namun, yang membuatnya semakin unik adalah trik visualnya. Cole memotret gambar dengan film negatif sehingga garis hitam berubah menjadi putih dan latarnya menjadi hitam. Teknik sederhana ini menciptakan efek seperti kapur putih yang bergeser. Tentu saja gaya visual ini tidak muncul begitu saja. Cole sangat dipengaruhi oleh dunia karikatur, teater bayangan, dan ilusi optik yang populer pada saat itu di Eropa pada abad ke-19. Bayangkan, sebuah dunia tanpa Mickey Mouse, tanpa Bugs Bunny, tanpa kartun lucu yang menemani masa kecil kita. Sebuah dunia yang sepi di mana animasi belum menjadi bagian dari budaya pop. Lalu, muncul seekor kucing kecil berwarna hitam dengan senyum lebarnya yang misterius. Dialah Felix. Kita kembali ke tahun 1919. Dunia baru saja keluar dari masa perang dan hiburan menjadi hal yang sangat dibutuhkan banyak orang. Film masih bisu, tanpa suara, tanpa dialog, dan animasi. Pantas ke animasi saat itu masih dianggap eksperimen, sesuatu yang belum benar-benar dipercaya orang. Lalu muncullah si Felix tersebut. Ketika pertama kali muncul dalam film pendek berjudul Felin V, Felix berjalan di dunia yang terkadang membingungkan, terkadang kacau, tapi selalu ia hadapi dengan kecerdikan dan humor. Ketika dia terjebak masalah, dia tidak menyerah. Ia selalu menemukan solusi, terkadang dengan akalnya yang cerdik, dan terkadang dengan ekornya yang bisa berubah menjadi apapun yang ia butuhkan. Felix menjadi lebih dari sekedar karakter biasa. Pada tahun 1928, lahir karakter baru, yaitu Mickey. Studio berusaha membuat versi baru Felix, yaitu Felix, tapi tidak berhasil.
dunia bergerak cepat dan Felix sempat mengejarnya. Selama beberapa dekade, Felix perlahan memudar, hampir hilang sepenuhnya dunia animasi. Namun, seperti kisah pahlawan yang belum selesai, pada tahun 1950-an, ia muncul lagi dalam serial televisi baru. Kini dengan desain yang lebih modern, kepribadian yang lebih cerah, dan yang paling terkenal, Felix bertahan. Ia melewati masa perang, masa film bisu, masa teknologi suara, masa televisi, hingga dunia modern. Tidak banyak karakter animasi yang punya perjalanan panjang seperti itu. Dan jika kita melihat lebih jauh, Felix bukan hanya toko kartun, ia adalah pondasi. Tanpa Felix, mungkin Mickey tidak akan pernah ada. Tanpa Felix, mungkin animator belum menyadari betapa pentingnya karakter si Felix yang diciptakan oleh animator. Oke, sekarang kita akan berlanjut membahas masa kemasan animasi dari tahun 1928 hingga 1960. Di masa itu adalah titik ketika dunia pertama kali menyadari bahwa gambar bergerak bisa menjadi lebih dari sekedar hiburan. Ia bisa menjadi seni. Semuanya dimulai pada tahun 1928 dengan karyanya yang bernama Steamboat W. Studio besar kemudian berlomba menciptakan karakter ikonik, terutama contoh salah satunya Warner Bros meluncurkan Looney Tunes, membawakan humor yang sangat lucu. Memasuki pada tahun abad 19 ketika TV mulai berkembang pada tahun 1950 sampai 1960. Animasi memasuki babak baru. Hanna-Barbera mempopulerkan animasi televisi dengan Teda Yogi Bear, membuktikan bahwasanya masa kemasan ini bukan hanya tentang karakter lucu. Inilah periode yang membangun fondasi dunia animasi, sebuah era ketika kreativitas, teknologi, dan keberanian bereksperimen melahirkan karya-karya yang masih hidup di benak kita hingga hari. Jadi kesimpulanku adalah tetaplah berkarya dengan hati, maka itu adalah karya yang tulus. Terima kasih.